Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi guys, di video kali ini aku bakalan review dan bagi-bagi ID lagi. Kali ini aku bakalan review rumah Ci Adelina Margaret. Kalian tonton videonya sampai akhir dan jangan skip videonya biar kalian gak ketinggalan ID-nya ya. Sekarang kita langsung aja ke... Oke guys, jadi ini dia untuk bagian rumahnya guys. Nah, untuk rumahnya itu ada di depannya wedding couple. Kemarin tuh ada yang minta kalau bikin rumahnya Adelina Margaret itu ada bikinnya tuh di perumahan yang dekat Villa Putih. Maaf banget aku nggak bisa bikin di situ karena bakalan nggak cukup guys. Soalnya ini rumahnya gede dan panjang banget. Sedangkan lokasi yang ada di Villa Putih itu dikit ya. Nah, habis itu ada juga yang bilang kenapa sih aku setiap review rumah itu pasti selalu kebanyakan ngoceh. Ya karena aku judulnya review rumah. Kalau judulnya review ya berarti aku bakalan ngenalin seluruh detail rumah aku ke kalian guys. Jadi buat kalian yang pengen ID-nya tapi nggak mau denger review dari aku, kalian bisa langsung percepat videonya jadi 2 kali ya guys. Tapi tonton videonya sampai akhir dan jangan skip videonya ya guys. Oke, sekarang kita langsung aja review rumah ini. ID-nya bakalan aku taruh di tengah-tengah video, jadi kalian harus tonton videonya. Oke guys, aku bakalan bener-bener review detailnya kali ini. Nah, di sini tuh ada taman kecil gitu, habis itu ada banyak pohon-pohon gitu. Aku usahain semirip mungkin sama yang aslinya, meskipun aku harus ngucapin maaf karena memang untuk dalam rumahnya itu emang nggak mirip ya guys, alias aku dalam rumahnya tuh bikin sendiri. Tapi memang ada beberapa yang mirip, cuman kebanyakan itu nggak mirip, alias imajinasi aku sendiri. Tapi semoga kalian puas sama hasilnya ya guys. Sekarang kita langsung aja lanjutin. Nah, terus bagian sini pagernya biar mirip banget sama aslinya, aku bikin kayak gini guys. Kalian harus lihat dari dekat, ini benar-benar kalau dari dekat ini emang gaje banget ya, kayak aneh banget gitu. Tapi kalau kalian lihat dari depan atau dari kejauhan ini bener-bener bagus banget guys. Oke, next untuk pagarnya menurut aku oke lah ya. Setelah itu kita lanjut lagi ke bagian yang ada di sini. Ini bagian pagarnya juga. Nah, untuk gerbangnya ini aku juga bikin kayak yang ada di gambar aslinya, cuma memang nggak 100% mirip, tapi ya menurut aku ini better banget sih guys. Nah, terus juga di bagian sini aku kasih walem. Sebenarnya di sini tuh bukan walem tapi kayak kaca. Aku nggak tahu itu apa, tapi ya udah aku di sini kasih walem aja. Oke, nah terus di bagian sini ini aku bakalan kasih lihat dekat ke kalian bagian untuk gerbangnya tuh kayak gini ya guys. Aku benar-benar kayak usahain semirip mungkin untuk bagian depannya, meskipun bagian dalamnya sama aku sendiri ya gitu. Oke guys, nah terus di belakangnya juga ada banyak banget yang aku tambahin. Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke bagian dalam rumahnya guys. Nah, karena aku bikin gerbang kayak gini, otomatis gerbangnya tuh nggak bisa kebuka guys. Jadi kalian harus nembus ini biar kalian bisa masuk. Tapi tenang aja nih, ini menurut aku bagus sih daripada harus pakai yang bisa dibuka tapi pagernya tuh nggak mirip gitu. Jadi ya semoga kalian suka lah ya. Oke, setelah kalian masuk, itu kalian bakalan langsung ketemu sama ini tuh kayak bagian depan rumahnya. Terus bagian sini kayak ada tanaman-tanaman gitu. Aku bikin kayak, tapi guys kalian harus bener-bener lihat ini rumahnya tuh bener-bener gede banget dibanding rumah-rumah aku yang sebelumnya. Ini kayaknya rumah paling gede deh, kayak rumah paling tinggi gitu guys. Soalnya emang setinggi itu nih. Aku bakalan berdiri di sini dan ini bener-bener tinggi banget kan, kayak setinggi itu. Padahal ini cuma ada 2 lantai doang, ditambah 1 ruang bawah tanah, jadi 3 lantai. Tapi ini hitungannya cuma 2 lantai doang sih guys. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, jadi di bagian pojok sini tuh aku bikin ada jalan untuk menuju ke rumahnya, tapi itu kita review nanti ya guys. Di sini tuh ada tempat untuk satpam gitu. Jadi ini ada tempat untuk apa ya, kayak tempat untuk untuk satpam lah, untuk jaga satpam intinya, biar rumahnya lebih aman. Nah, terus bagian sini, oh ya aku bakal review detailnya nih. Jadi untuk bentuknya tuh kayak gini guys. Tuh aku kayak tumpuk-tumpukin gitu biar dia mirip sama aslinya banget. Sama di atasnya tuh aku tambahin kayak gini tuh. Ini tuh ada 2 tumpuk. Jadi satu jendela aja ini bisa ngabisin kayak 10-20 props gitu guys, saking aku miripin sama detailnya gitu. Nah, habis itu di bagian sini juga nih aku tambahin detail yang bener-bener kayak aku mau semirip mungkin sama aslinya, meskipun ini emang agak beda sih, tapi ya overall menurut aku better banget. Di sini juga tuh aku tambahin kayak gini tuh guys, biar dia kayak mirip banget gitu. Oke, abis dari sini kita lanjut lagi ke bagian depan rumahnya. Ini ada bagian depan rumahnya gitu. Nah, terus bentuknya tuh kayak gini. Kalian nanti bisa lihat sendiri aja ya guys untuk bagian depan rumahnya. Terus di atasnya tuh aku bikin kayak gini. Nah, terus habis itu di bagian sini ada pilar lagi, pilar yang benar-benar tinggi banget. Ini kayaknya di aslinya juga setinggi ini sih guys. Nah, habis itu di bagian sini ada tempat untuk mobil lagi yang tadi di awal video aku tunjukin ya guys. Tuh, tapi nanti ini kita review nanti lagi ya. Kita bakalan masuk ke bagian rumahnya guys. Nah, jadi untuk bagian rumahnya ini ada tangga gitu. Nah, setelah itu kalian masuk dan langsung aja masuk. Assalamualaikum. Nah, untuk bagian sininya tuh masih mirip sama yang aslinya, tapi udah kesannya tuh bakalan beda banget sih. Yang paling mirip itu bagian ruang tamunya sih guys. Ini ruang tamunya kayak 50% mirip sama aslinya, meskipun ya emang ada beberapa yang gak nyambung, tapi udahlah ya. Jadi di sini ada 3 sofa, terus ada meja, di kedua sisinya tuh ada plan A sama ada hiasan daun-daun kayak gini. Karena di aslinya tuh ada daun-daun ya, jadi aku bikin kayak daun-daun gitu. Nah, terus bagian sini tuh setahu aku ada lemari, itu kayak lemari apa ya? Lemari koleksi gitu. Aku nggak tahu sih tepatnya lemari apa, tapi intinya yang aku tahu lemari koleksi. Oke, next. Setelah itu ini ada banyak ruangan. Nah, di sini ada bagian foyer kedua. Foyer ke satunya nggak aku bikin karena propsnya habis. Nah, di sini ada 2 cherry blossom. Terus di bagian sini tuh aku bikin ada kayak apa ini, cermin gitu ya guys. Nah, terus pokoknya aku ini berusaha semirip mungkin sama aslinya meskipun beda ya. Nah, terus next lagi di bagian pinggir sini ada kamar mandi. Nah, di sini udah mulai agak ngaco nih guys. Di bagian sini tuh karena aku bingung mau bikin kamar mandi di mana, jadi ya udahlah ya aku bikin di sini aja. Itu ada wastafel, ada mesin cuci, terus ada kloset, sama di sini ada shower. Bener-bener menurut aku ini kayak apa ya, berkecukupan banget ya untuk propsnya. Oke, habis itu next lagi di bagian sini tuh ada pintu. Jadi di sini tuh ada lift guys, karena setahu aku rumahnya itu ada liftnya ya guys. Nah, ini ada lift untuk naik ke lantai 2, tapi jangan dulu, kita bakal review dulu lantai pertamanya. Tapi liftnya sebenarnya bukan di sini guys, tapi karena aku bingung mau naruh di mana, jadi udahlah aku taruh situ. Nah, terus di bagian sini tuh ada bagian untuk minibar gitu guys. Jadi kayak minibar, sebenarnya minibarnya tuh bagus banget sih guys kalau aslinya. Cuma kayak aku ini bikin sebisa aku dan secukupnya props aja. Terus bagian tengahnya tuh aku bikin kayak ya intinya ini kayak minibar aja ya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke bagian mana ya, kiri atau kanan ya, bagian sini aja kali ya. Nah, jadi di bagian sini tuh ada kayak ini tembok kosong gitu, aku bingung mau bikin apa, jadi udah aku kosongin aja. Habis itu bagian sini ada dapur. Ini dapurnya kayak biasa aja sih guys, gak aku bikin spesial karena aku takut propsnya tuh habis. Sini ada kompor, terus ada terowong asap, ada microwave, terus ada plan A, ada rice cooker, terus di sini ada kulkas. Oh ya, anyways, maaf banget kalau videonya nge-lag soalnya baterai HP ku lowbat banget, jadi videonya tuh nge-lag gitu guys, sorry ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di bagian sini ada jendela, ini menuju ke bagian kolam renang. Di sini ada tempat makan, ini cukup untuk sekitar 8 orang ya guys. Nah, ini pokoknya udah ngerecok banget sama aslinya, udah bener-bener beda banget sama yang aslinya sih guys. Tapi ya semoga kalian suka ya. Oke, setelah dari dapur dan ruang makan ini, kita bakalan lanjutin lagi review kita ke bagian yang ada di oh ya, ini jangan lupa. Jadi di sini ada pintu nih. Tuh di sini ada pintu. Terus bagian sini adalah bagian belakang rumahnya. Aku juga bakalan review. Tuh kan guys, baterai aku sisa 23. Bener-bener seret banget. Mana sih? Sorry guys. Nah, ini maksudnya. Aku bakalan review detail bagian belakangnya ya. Belum aku review ya guys ya. Jadi seperti ini tuh. Aku bikinnya tuh emang ini nggak 100% mirip sih untuk bagian belakangnya, tapi ini lumayan mirip lah, kayak sekitar 7-80% sama aslinya ini mirip guys. Kayak gini, tuh aku bikin seperti ini ya guys. Oke, kita review kolam renangnya. Untuk kolam renangnya ini benar-benar 100% beda banget sama aslinya. Pokoknya area kolam renang ini beda banget sama aslinya, kayak ini benar-benar kayak ngerecok banget. Di sini tuh sebenarnya bukan gazebo sih guys, tapi
gazebo, tapi gazebonya nggak gini bentuknya, tapi dia tuh kayak klasik gitu. Soalnya kan model rumahnya tuh klasik, jadi klasik gitu gazebo aslinya. Cuma tiba-tiba ini kenapa jadi gazebo Sunda gini ya? Ini kenapa kayak rumah makan di Sunda gitu guys, Sunda X Japan. Ya kan bisa duduk-duduk sini sambil santai gitu. Tapi ini asik sih guys, kayak seru banget. Nah terus habis itu kita review bagian sini, itu ada tanaman gitu. Terus bagian temboknya aku berusaha sebisaku untuk dimiringin, tapi ya emang susah guys. Rumahnya tuh bener-bener gede, bagus banget. Aku tercengang banget ya. Kalau kalian nanya dream house aku, dan banyak banget yang nanya gimana sih dream house aku, mungkin jawabannya aku bakalan jawab rumahnya Adelina Margaret guys. Soalnya 90% yang ada di rumahnya Adelina Margaret itu bener-bener rumah impian, furnitur impian yang aku pengen nanti aku kalau punya rumah gitu. Nah terus setelah dari kolam renang ini kita lanjut review ya, malah cerita. Oke, dari sini tuh ada ini guys, yang aku tahu tuh di sini ada tangga ya. Ini tangga untuk ke bagian bawahnya. Nah sebenarnya di bagian bawah ini banyak banget ruangan, kayak ruangan lemari, ruangan koper, terus tempat mobil, terus ruang kerja, terus ada ruang untuk kamar mandi, ada dapur kotor, terus ada kamar untuk ART. Cuma minusnya di sini propsnya tuh habis guys, jadi aku nggak bisa ngisi di ruangan ini. Jadi mau nggak mau ruangannya aku kosongin aja. Jujur sebenarnya aku sedih banget sih, soalnya kan aku tuh nonton vlognya Kak Adelina tuh dari yang review rumahnya itu loh guys. Aku nonton semua vlognya demi aku tahu seisi sudut rumahnya. Tapi pas aku bikin ternyata propsnya habis. Nah dari sini juga kalian bisa bisa tembus ke bagian luar. Jadi ada 3 pintu masuk ya guys. Jujur aku nggak tahu sebenarnya pintu masuknya tuh yang mana aja. Cuma ini aku kayak imajinasi aku aja sih guys. Oke guys, lanjut lagi. Setelah itu dari sini kita bakalan lanjut ke bagian sini guys. Ini kan udah minibar. Ini tangga untuk ke lantai 2. Tapi kita review dulu ruang keluarganya. Ini ruang keluarganya bener-bener beda banget sama aslinya guys. Ruang keluarganya tuh aslinya nggak kayak gini. Cuma kayak yaudahlah ya, di sini ada TV. Habis itu sini ada kayak plat gitu tinggi banget. Nah setelah itu di bagian sini tuh ada kayak 3 sofa gitu guys. Aku bikin sofanya tuh warna merah. Oke guys, setelah dari ruang keluarga ini emang bener-bener simple banget untuk ruang keluarganya, jadi kita nggak usah lama-lama di sini ya. Kita lanjut lagi. Di sini ada kayak tadi aku sebutin ya, jadi itu kayak nembus ke lantai 2 gitu. Di sini ada plan A sama wallnya juga, dan sekarang kita waktunya naik ke lantai 2 guys. Nah jadi untuk lantai 2-nya ini aku bikin tangga kayak tangga biasa aja sih, dan warnanya tuh aku pilih warna kayu gitu, karena seingat aku rumahnya beliau tuh pakai warna kayu kayak gini ya guys. Nah terus aku kasih pagar juga biar nggak jatuh. Nah terus bagian sini, nah ini lantai 2-nya udah bener-bener kacau sih, ini udah beda banget sama aslinya. Nah di sini tuh ada 2 sofa gitu, ini kayak buat santai-santai aja sambil lihat ke kolam renang atau nggak ke langit, ini bagus sih. Oke lanjut lagi. Terus setelah dari sini kita bakalan masuk di lantai kedua, ini full kamar tidur ya guys. Jadi ada 3 ruangan dan semuanya itu kamar tidur. Di sini ada piano. Oh ya, di sini ada lift. Jadi kalau kalian dari lantai pertama, kalian bisa naik lift lewat sini. Tadi sebenarnya udah aku tunjukin ya, tapi aku bakalan ngasih tahu POV ke kalian kalau lewat lift. Jadi kalian bisa pakai ini, terus kalian langsung ke lantai 2. Jadi lebih lebih cepat gitu. Oke, setelah itu, nah di sini tuh ada 3 ruangan guys. Yang pertama ini kamar untuk anak kecil gitu. Nah terus habis itu di sini ada kamar untuk orang dewasa atau master bedroom, dan di sini ada kamar untuk anak remaja. Soalnya yang aku lihat di lantai 2 di rumah aslinya tuh ada 3 kamar, jadi aku ya bikin 3 kamar juga. Oke, di sini ada piano gitu biar gak kosong-kosong banget ruangannya. Habis itu kita langsung aja masuk ke kamar anak kecil. Nah jadi kayak gini guys, ini tuh ada 2 lantai gitu kamarnya. Kita review dari sini. Ada tempat belajar, ini ada tempat belajar 2. Habis itu di bagian sini ada 2 lemari kaca gitu. Nah terus bagian sini tuh aku bikin ada TV gitu, jadi biar mereka tidur sambil nonton TV. Setelah itu di bagian sini ada kasurnya nih guys. Kalian jangan khawatir, soalnya bisa tiduran ya guys di sini nih tuh. Jadi bisa tiduran di situ. Terus ini ceritanya tuh kayak tangga gitu. Dan ini lantai kasur yang di lantai 2-nya tenang juga, ini bisa tiduran juga guys. Kalian jangan khawatir. Pokoknya ini bisa tiduran lah intinya. Nah terus setelah dari kamar anak kecil ini, kita lanjut lagi ke kamar yang dewasa ya. Kita bakalan masuk ke kamar remaja dulu. Kita nanti master bedroomnya belakangan ya guys. Nah ini dia untuk kamar keduanya. Aku pilih tema yang agak simple untuk kali ini. Jadi pertama di sini tentunya aku pilih ada kasur. Cuma warnanya aku pilih merah karena supaya dia lebih mewah gitu guys. Di kedua sisinya seperti biasa aku bikin ada plan A. Terus di sini ada AC. Terus ada hiasan kayak gini juga. Ada tempat makeup. Terus di sini ada lemari dan ada tempat untuk kerja. Oke lanjut lagi di bagian sini.
Ya udah ya, ini untuk kamar remajanya simple dan basically yang sering aku bikin gitu. Kita lanjut ke kamar terakhir yaitu master bedroom. Tapi tunggu, itu aku nge-lag banget guys handphonenya, sorry ya, tutup. Oke, kita langsung masuk. Ini dia master bedroomnya. Jadi master bedroomnya hitungan sama kayak yang kamar tadi sih, cuma ini lebih banyak barangnya aja gitu. Jadi yang pertama di sini ada tempat makeup. Tempat makeupnya tuh aku bikin kayak gini sih. Sebenarnya aku bingung mau bikin kayak gimana, jadi aku bikin kayak gini aja. Abis itu di sini ada ruang TV, ini kayak biasa aja juga sih. Terus ada lemari sama kayak di kamar tadi untuk lemarinya, cuma beda warnanya aja ya. Nah terus untuk kasurnya juga sama aja, cuma untuk kedua sisinya aku pakai plan A, tapi mejanya tuh beda. Sama di bagian sini tuh agak beda dikit aja. Nah terus ada tempat kerjanya juga sama kayak yang di kamar tadi, dan terakhir di sini ada balkon guys. Untuk balkonnya kalian bisa kesini. Sebenarnya kalau masih ada propsnya di sini masih bisa banget ditambahin kayak ada bangku-bangku gitu atau apalah itu untuk santai-santai. Nah guys, jadi ini dia idenya. Oh ya sorry guys kalau berisik di video aku, soalnya ini tuh siang jadi banyak banget orang yang beraktivitas, sedangkan aku nggak pakai alat apapun untuk nge-record ini, jadi mohon maaf ya guys. Oke guys, jadi aku rasa cukup sekian. Mungkin beberapa dari kalian ngerasa kalau aku kali ini reviewnya nggak terlalu nggak terlalu banyak ngomong, soalnya kemarin tuh ada yang komen guys, kenapa setiap nge-review tuh ngoceh mulu. Jujur aku di situ sakit hati banget sih. Di sini aku juga bakal sedikit jelasin ya kenapa aku kalau review tuh bener-bener kayak review detailnya banget, karena aku tuh pengen ngasih lihat ke kalian. Jadi gini loh rumah yang aku bikin detailnya. Jadi kalau kalian lihat secara langsung kayak gini, pasti kan kalian gak bakal lihat detail kayak yang di atas ini kan, kalian gak bakal lihat gitu kan, gak bakal kayak kalian zoom gitu. Jadi aku di video aku itu aku zoom yang bener-bener aku kasih tahu aku pakai apa aja di situ, biar kalian tahu aku bikin ini pakai ini gitu guys. Mungkin dari kalian banyak banget yang gak nyaman ya aku kayak gitu. Sekali lagi aku mau minta maaf, tapi aku bakalan memperbaiki cara aku nge-review, nge-record, cara aku bikin konten dan semacamnya supaya kalian puas sama hasil yang aku bikin. Tapi terlepas dari semua itu, aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk bikin video, untuk bikin bangunan dan konten segala macam supaya kalian suka juga guys. Tapi mungkin memang manusia itu ya tidak ada yang sempurna ya teman-teman. Oke ya, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka, dan mohon maaf banget kalau emang hasil yang gak memuaskan. Tapi aku berharap kalian bisa nerima apa yang udah aku bikin ini guys. Untuk next request, kalian boleh langsung komen di kolom komentar. Bye bye, thanks for watching and